Aku harus bisa banggakan orang tua, aku harus bisa mengangkat derajat mereka. Itu motivasi aku untuk bisa melangkah sampai sekarang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya Chang. Kali ini sesuai dengan tema, yaitu kisah anak pelosok bisa sampai kerja di Jepang. Jadi gimana sih ceritanya? Tapi sebelumnya aku pengen kenalin nama dulu. Mungkin udah ada yang tahu sih, cuman gak ada salahnya aku kenalin dulu. Nama lengkap aku tuh Ayu Aryaningsi. Biasanya orang-orang manggil aku Ayu, tapi selama di Jepang, karena di tempat kerja aku ada senior yang namanya Ayu juga, makanya aku jadinya Arya. Jadi biasalah junior ngalah sama senior ya kan, jadi aku namanya Arya biar nggak salah kalau manggil. Terus juga biasanya ada kayak Aya Chang gitu kan, jadi makanya nama channel aku Aya Chang. Jadi mungkin ada yang heran kok bisa namanya Aya Chang, Aya Channel gitu kan, tapi ya itu tadi kronologinya kenapa bisa jadi Aya Chang dari nama Ayu. Cuman ada yang bilang sih nama aku juga ada mirip-mirip Jawanya gitu, ada Ningsinya, padahal aku asli cewek Makassar, dari Bugis Makassar. Nah, kalian terserah sih mau manggil siapa aja, bebas, yang penting senyamannya kalian. Jadi banyak banget yang bilang ke aku, Kak enak banget ya hidup di Jepang, Kak enak banget ya bisa kerja di Jepang, Kak enak banget ya pasti gajinya banyak, Kak enak banget ya sering jalan-jalan, Kak enak banget ya apa sih, sering makan-makan enak gitu. Pokoknya banyak banget yang bilang kayak gitu. Ya aku anggap aja itu sebagai doa, semoga itu bisa menjadi doa ya untuk bisa lebih baik lagi. Tapi dibalik itu semua, mungkin gak banyak yang tahu gimana kisah aku yang sebagai anak pelosok bisa nyampe ke sini itu. Jadi kayak mungkin yang terlihat adalah yang senang-senangnya aja, yang enak-enaknya aja ya kan. Tapi sebelum berpikiran kayak gitu, kalian harus tahu dulu gimana sih perjuangan seseorang bisa mencapai sesuatu seperti itu. Jadi kayak emang benar, hidup itu nggak ada yang instan, pasti ada perjuangan dan suka dukanya bisa melalui itu semua. Aku pengen berbagi aja sih gimana sih perjuangan seorang anak pelosok, anak dari kampung, anak udik, anak yang kam seupai kayak aku bisa nyampe dan kerja di Jepang. Jadi kalau melihat ke belakang, kalau ngingat-ngingat lagi masa-masa itu, jadi kayak teringat gitu, jadi kayak nostalgia gitu loh. Jadi dan mungkin banyak yang ngira kalau wow hidup aku tuh enak banget bisa kerja di Jepang, bisa dapat gaji yang banyak gitu kan, bisa ngelihat story-story aku yang jalan-jalan ataupun upload makanan yang mungkin mereka pikir tuh enak-enak banget gitu kan. Ya itu sih alhamdulillah nikmat yang Allah berikan ke aku. Tapi aku pernah loh mengalami yang namanya masalah yang benar-benar bikin down, dan juga masa-masa dimana aku tuh benar-benar yang berada di bawah gitu loh. Jadi aku nggak serta-merta bisa kerja di Jepang dengan seenak-enaknya aku, cari uang buat aku nikmatin sendiri, itu enggak. Jadi enggak seperti itu. Aku pernah ngalamin yang namanya di masa kecil itu satu biji telur tuh digoreng sampai dimakan bertiga atau bahkan berempat sama nenek dan adik-adik aku. Cuman kami nambahin garam lebih banyak gitu loh. Jadi kayak tuh kan aku baper tuh kalau bicara masalah kayak gini. Jadi kayak telur tuh lebih biar asin, biar makannya tuh dikit-dikit gitu loh. Sama tentu saja sama sayur andalan aku, yaitu sayur kelor. Dan sampai sekarang pun aku masih merindukan itu. Udah 2 tahun lebih aku nggak makan daun kelor sih. Ya itu, jadi kami itu benar-benar yang di titik
benar-benar yang buat makan aja tuh susah gitu loh. Dan dulu juga seringnya makan nasi jagung yang orang-orang bilang kayak ada yang bilang itu kayak makanan ayam gitu loh, tapi itu tuh makanan favorit aku sampai sekarang, malah aku kayak sering ngerinduin. Ya, iya, karena yang dulu itu yang paling murah dibandingkan beras yang padi gitu, tuh dulu emang agak mahal, sampai sekarang sih mungkin. Terus dari kecil juga aku kayak udah dibiasain buat apa sih, hidup sederhana gitu, hidup yang apa adanya, makan yang apa yang ada, terus nggak nuntut ini itu. Jadi kayak mungkin itu ajaran dari nenek aku juga sih. Nenek aku benar-benar aku akuin sederhana banget, ngajarin benar-benar nggak boleh boros, nggak boleh yang apa-apa kemauan diturutin tuh, nggak ada kayak gitu tuh. Aku dari kecil sebenarnya kayak udah terbiasa gitu berpisah dengan orang tua karena mereka merantau ke Malaysia saat itu. Ya aku kalau bisa dibilang sih belum masuk TK udah ditinggal. Aku tinggal sama nenek dan adik-adik aku. Nah, makanya sebelum berangkat ke sini tuh kayak mamiku tuh sering banget ngomong, "Nah, selama kamu kecil, mami papi selalu ninggalin kamu, tapi giliran kamu udah gede, sekarang kamu yang mau tinggalkan kami," kayak gitu. Iya sih, jadi kayak waktu kami itu, waktu quality time-nya itu benar-benar nggak seberuntung kalian yang mungkin orang tuanya bisa dibilang stay buat kalian. Jadi aku punya masa-masa kecil seperti itu yang nggak didampingin orang tua. Jadi kayak kalau misal kayak terima rapor di sekolah, orang teman-teman aku tuh udah didampingin orang tua mereka, sementara aku nggak ada gitu loh. Jadi kayak aku tuh cuman kadang kayak nebeng orang tua temen yang juga keluarga. Banyak sih yang nggak tahu kalau misalnya ditinggal orang tua tuh rasanya kayak gimana. Jadi kalian beruntung buat yang orang tuanya tuh selalu stay sama kalian harus bersyukur. Dulu juga aku sampai tumbuh jadi remaja pun nggak didampingin, jadi kayak nggak gampang buat melalui hal-hal seperti itu. Masa-masa dimana masa kecil beranjak remaja tuh nggak didampingi orang tua, itu rasanya kayak benar-benar yang apa sih, kayak kita tuh kayak ada ya sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang nggak lengkap dalam hidup tuh. Makanya semenjak itu tuh aku juga udah berniat pengen gantiin orang tua merantau. Apalagi aku punya adik-adik yang masih kecil dan aku nggak pengen mereka mengalami hal yang sama seperti yang aku alamin. Aku pengen mereka tuh ada orang tua lengkap yang bisa mendampingi kayak gitu. Makanya aku bela-belain merantau buat orang tua tuh nggak merantau lagi, biar aku aja gitu, biar aku juga ngerasain yang namanya anak rantau. Waktu SD aku ingat banget, aku sampai kayak jual buah-buah yang aku cari sendiri belakang rumah ataupun di sekitar rumah, baru aku jual ke teman-teman SD aku. Aku sampai kalau misal dapat uang itulah yang aku buat jajan ataupun aku tabung dikit-dikit. Salah satunya tuh buah yang jambu putih, tapi kalau di kami itu namanya kecompeng, dan juga buah rao. Mungkin bahasa Indonesia aku nggak tahu, tapi buah itu tuh agak-agak kecut gitu, tapi kalau misalnya ada yang manis, dia bener-bener manis. Dan itu biasanya aku jual 10 biji tuh 100 rupiah. Aku masih ingat banget, waktu itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Nah, aku sering kayak gitu tuh. Terus juga kalau misalnya kayak ini berusaha kayak ada musim-musim
tertentu, misal kacang tanah, aku pergi tuh buat cabutin kacang tanah gitu, terus uangnya nanti aku tabung kayak gitu. Terus petik merica kayak gitu, itu kayak digaji gitu loh, dibayar gitu. Terus juga jambu mede, kalau kami bilangnya jambu mente, itu tuh kayak aku paling rajin banget karena uangnya bisa aku buat tabung gitu loh dulu tuh kayak gitu. Pokoknya banyak banget lah pelajaran-pelajaran kayak gitu. Aku pernah mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan seperti itu pas SMP. Aku yang namanya mengalami kayak harga diri rendah gitu, soalnya ya dari dulu tuh aku kalau misalnya mau sekolah tuh kayak selalu dijudge, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh keluarga dari keluarga yang nggak mampu, nggak bisa gitu gini. Makanya aku kayak begitu ya, jadi kayak aku tuh kayak didoktrin gitu loh dari kecil kayak gitu, sampai aku masuk SMK keperawatan, masuk kuliah, dan ya pokoknya sampai masa-masa aku menjalani pendidikan tuh kayak cobaannya tuh bertubi-tubi, nggak berakhir. Dan apa sih namanya, kayak waktu SMP itu aku kayak pakaiannya tuh seadanya, makanya aku sampai sekarang tuh nggak tahu fashion, soalnya aku cuman ada nenekku pun kalau misalnya kami pergi beli pakaian tuh selalunya beliin yang kegedean, jadi katanya buat dipakai gede gitu loh. Mungkin ada nggak sih yang kalian ngalamin kayak aku, kayak jangan yang pas-pas gitu, cari ukurannya yang lebih gede buat dipakai, gede juga katanya, padahal belum gede udah rusak gitu loh karena belinya juga yang murah. Makanya kayak aku juga kalau ngingat-ngingat tuh kayak lucu, kayak aduh ada gemes-gemesnya. Menjelang tamat SMP itu kok kayak aku punya panggilan jiwa pengen masuk perawat, dan saat itu karena belum tahu kalau misalnya perawat itu bisa dikatakan perawat kalau misalnya lulus sederajat dengan SMA atau SMK lalu kuliah kan ngambil jurusan keperawatan. Nah saat itu karena ada jurusan keperawatan tapi SMK, aku beralihlah ke jurusan itu, dan ternyata di situ banyak banget biaya yang dibutuhkan, nggak sedikit pokoknya. Tapi di situ alhamdulillah maksudnya orang tua masih agak-agak bisa lah ngusahain waktu itu ya. Jadi aku masuk SMK, tapi di pertengahan tuh udah mulai gesrek gitu, pokoknya udah mulai banyak banget pembayarannya, praktek gini-gini dan sebagainya, bukunya banyak, mahal gitu kan. Kita tuh selalu didoktrin saat ngambil jurusan keperawatan, kalau keperawatan tuh mahal, jadi kayak kalian tuh harus benar-benar yang sedia uang, siap siap dana dan siap mental gitu pokoknya kalau masuk ke perawatan gitu loh. Padahal waktu itu kan masih SMK gitu, tapi udah banyak ya, jadi kayak udah terkuras habis lah pas itu. Terus pas masuk SMK, udah mau selesai SMK nih, udah mau tamat, saat itu tuh ada kayak penawaran buat ke Jepang, udah ada itu sekitar tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak program ini tuh kayaknya udah mulai ada di awal-awal program EPA gitu kan, udah ada lulusan SMK ternyata bisa berangkat. Cuman saat itu tuh karena mengingat usiaku juga masih muda, sekarang juga masih muda sih, cuman maksudnya waktu itu kan masih belia lah gitu kan. Terus orang tua masih kayak takut buat melepas anak perempuan gitu kan pergi jauh. Terus juga aku anak pertama, aku cucu pertama gitu, jadi mereka kayak enggak, jangan dulu, jauh, takut gitu kan. Makanya saat itu niat aku yang sempat menggebu-gebu tuh kayak harus ditahan-tahan dulu, nggak boleh katanya gitu kan. Makanya aku ngelanjutin kuliah lagi, dan saat itu aku bingung antara ngambil jurusan D3 kebidanan atau S1 keperawatan. Nah saat itu mikirnya udah S1 keperawatan aja, udah langsung sarjana gitu lah mikirnya kan. Makanya aku masuk ngambil S1, dan ternyata tuh kalau ngambil S1 nggak cuman sampai di situ, kita harus lanjut nurse lagi ya kan. Dan kalian bisa bayangin lah biaya yang dibutuhkan pada saat S1 aja.
aku sempat kayak benar-benar down waktu itu, lagi ujian semester, dan saat itu bagian belum bayar uang BPP atau uang itu, kayak orang bilangnya SPP, tapi itu kan pembayaran BPP yang tiap semester gitu dibayarnya. Saat itu aku sempat kayak lambat gitu bayarnya, nggak ada uang, nggak ada orang tua juga. Saat itu kayak keadaannya lagi susah-susahnya, jadi sempat nggak diikutin ujian gitu. Aku nangis di depan kelas. Aku masih ingat banget kejadiannya, aku benar-benar yang shock gitu. Pokoknya aku kayak, kenapa sih harus ngejalanin ini semua, kenapa sih harus kayak gini. Aku tuh yang benar-benar merasa down banget. Dan saat itu beruntungnya aku ada dosen yang ngeliat. Oh, jadi dosen-dosen ini yang alhamdulillah baik banget sama aku nggak bisa lupain jasa-jasa mereka semua, jasa-jasa dari dosen aku di kampus tercinta, yaitu Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Terima kasih banget. Di saat itu tuh aku lagi down, ditanyakan kenapa nangis, apa masalahnya, dan aku jelasin. Dan alhamdulillahnya dari kampus tuh dapat kebijaksanaan, jadi boleh diperpanjang masa pembayarannya gitu loh. Jadi kayak merasa terbantu banget pada saat itu, dan akhirnya aku boleh ikut ujian. Itu sesuatu yang benar-benar pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan menurut aku. Dan di situ aku benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya alhamdulillah aku dapat beasiswa. Aku setidaknya aku berniat untuk buat ngurangin beban orang tua kan, jadi akhirnya aku dapat beasiswa itu. Beasiswa inilah yang aku pakai buat bayar uang semester, dan juga buat keseharian gitu. Aku saat itu ngekos gitu kan, jadi kayak butuh biaya-biaya juga. Terus kalau pulang kampung, setiap pulang kampung aku juga kayak bawain mainan atau makanan buat adik-adik aku. Bahkan dulu kayak kadang ngasih juga ke orang tua dan juga ke nenek, ke adik-adik, walaupun sebenarnya tuh nggak banyak loh, tapi saat itu aku tuh bener-bener kayak seneng banget bisa berbagi ke mereka gitu. Ya alhamdulillahnya selesai S1 dengan predikat pujian, alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Pokoknya di situ ternyata semuanya belum berhenti, karena ngambil nurse itu juga harus selesai S1 kan harus ngambil nurse gitu. Dan dulu juga aku sering banget yang namanya ikut organisasi. Jadi aku dulu ikut kayak organisasi BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga ikut ngambil seni. Jadi kayak aku sering drama-drama gitu dulu. Jadi kayak ada kegiatan kita ikut gitu, terus kayak misalnya ada acara wisudahan ikut paduan suara dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga kita ikut menikmati fasilitas yang ada gitu loh. Jadi kayak saran juga buat kalian yang lagi menempuh pendidikan, kalian gak ada salahnya sambil kuliah ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi kayak menyelam sambil minum air gitu loh, biar banyak pengalaman juga. Terus juga dosen-dosen pada kenal kayak gitu, banyak teman, banyak pengalaman, wawasan gitu. Itu sih. Terus setelah itu lulus bisa melewati pendidikan, tapi itu bukan dengan mudah aja, soalnya ya masih lagi-lagi terhambat dengan biaya. Dan saat itu orang tua lagi krisis-krisisnya, dan saat itu juga biaya hidup makin tinggi, jadi orang tua nggak kerja. Aku cuman dapat beasiswa juga nggak seberapa gitu kan, cuma buat menutupi uang semester, sementara yang lain masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan disitulah orang tua udah mulai jual tanah,
jual apa, gadai sawah, sawah nggak ada ya, kebun, gadai kebun, terus juga pokoknya berusaha gimana kalau nggak tertutupi, minjam kesana kemari. Saat itu aku benar-benar ngerasain banget yang namanya benar-benar krisis banget. Nah, disitulah awal mulainya juga orang tua minjam, banyak pinjaman sampai sekarang gitu kan. Dan sampai orang tua dikata-katain, kamu tuh nyokolahin anak sampai tinggi-tinggi padahal nggak mampu buat beli ikan aja, nggak ada gitu loh, sampai dibilang kayak gitu. Dan saat itu aku sering banget ingat mami tuh sering nangis kalau misalnya dibilang bodoh lah, dikata-katain, dihina, dicaci, dimaki gitu loh. Itu saat-saat yang benar-benar menyakitkan hati sebagai seorang anak yang saat itu kita udah di mati-matian di sekolahin sampai orang tua dihina. Itu buat nyesek banget. Makanya disitu bertekad aku harus memberikan yang terbaik, aku harus bisa banggakan orang tua, aku harus bisa mengangkat derajat mereka. Itu motivasi aku untuk bisa melangkah sampai sekarang ini. Jadi kayak dengan hinaan, cacian, itu semua yang bikin aku termotivasi buat aku pengen bahagia orang tua aku pengen memberikan yang terbaik. Aku nggak pengen orang tua aku selalu dihina. Aku pengen mereka tuh merasakan masa-masa tua mereka tuh bahagia, setidaknya berkecukupan, dan bisa bantu bayar hutang-hutang mereka yang memang gak sedikit. Aku akuin gak sedikit. Dari situlah aku benar-benar yang menyelesaikan kuliah dengan sehemat-hematnya aku, dengan biaya-biaya yang aku tekan-tekan gitu kan, sampai lulus S1 lanjut nurse. Di nurse ini pun cuma kurang lebih setahun, tapi ya lumayan biayanya karena praktek terus kan. Dan setelah tiba masa pendaftaran, ya aku mulai share-share, terus udah jauh-jauh hari persiapan berkas biar nantinya lebih gampang buat daftar. Nah, pas udah mulai pendaftaran itu sempat terhambat juga karena ya biasa masalah biaya lagi tentunya. Dan untuk ikut program pemerintah itu sebenarnya nggak terlalu butuh banyak biaya, tapi yang namanya menyiapkan berkas, terus transportasi buat ngurus berkas itu tentu saja butuh biaya dong ya. Kemudian juga ada tes-tes dan ya butuh biaya juga sebenarnya. Pada saat udah dinyatakan lulus berkas, terus kemudian lulus tes tertulis di Makassar, kemudian selanjutnya itu kita harus berangkat ke Jakarta buat tes wawancara dan juga tes kesehatan. Nah, pas di situ untuk biaya itu dari mana lagi, sempat bingung gitu. Pokoknya udah kayak waktu itu antara dilema ya, antara ikut atau enggak. Kemudian juga saat itu lagi sibuk-sibuknya ada ngadain akreditasi di rumah sakit tempat aku kerja. Jadi kayak antara ikut nggak ya, dan akhirnya aku minta saran orang tua, gimana ikut nggak ya. Terus kata papi, nah kalau kamu yakin kamu harus ikutin kata hati kamu. Kalau memang kamu punya keyakinan, melangkah aja. Untuk dana nggak apa-apa, serahin ke kami biar kami ngurus lagi. Dan tentu saja itu ujung-ujungnya minjam lagi sih sebenarnya. Jadi kayak aku akhirnya kayak menguatkan hati gitu, pokoknya aku harus berusaha gimana caranya. Kalau nggak berani keluar dari zona nyaman, kayaknya nggak bakalan bisa melangkah, akan melangkah jalan di tempat gitu. Jadi akhirnya ya udah aku berusaha dengan biaya yang ya tentu saja alhamdulillah dapat dana gitu, dapat bantuan dari nenek.
yang di Kolaka kan. Terus ya udah aku berangkatlah ke Jakarta bersama teman-teman juga yang lain, dan kita ngekos nyari biaya yang murah gitu kan, dan akhirnya ikutlah tes wawancara, kemudian tes psikologi lagi, kayak tes psikologi itu, terus juga ada tes kesehatan lagi. Nah di situ setelah itu tuh sebenarnya belum berakhir, jadi kita balik lagi ke kampung masing-masing, ke daerah masing-masing. Nah di situ baru kita nunggu lagi pengumuman apakah lulus tes wawancara yang kemarin dan juga tes kesehatan atau enggak. Nah kalau udah lulus di situ, melangkah lagi ke tahap bisa dibilang tahap akhir sih, dia itu kayak proses matching gitu. Nah proses matching ini tuh kayak aku pernah jelasin di video sebelumnya, yaitu tes matching itu kayak tes take me out gitu. Jadi kayak matching atau enggaknya tuh tergantung dari chemistry gitu. Pokoknya kalian simak aja video aku sebelumnya ya kalau mau tahu tahap matching itu kayak gimana. Nah di situ alhamdulillah, mungkin Allah tuh baik banget ya, akhirnya ngasih kesempatan aku lulus. Dan selanjutnya melalui proses yang bertahap, dan alhamdulillah sampai sekarang aku benar-benar kayak masih kadang tuh masih kayak mimpi, wah aku benar udah di Jepang, yes I'm here in Japan. Jadi kayak pesan yang pengen aku sampaikan buat teman-teman semua, semoga kisah aku ini bukan sesuatu yang bersifat ria atau bisa dibilang ngapain sih, nggak penting banget ya, mungkin adalah yang berpikiran seperti itu, tapi aku harap sih bisa ngambil hikmahnya aja. Jadi aku pengen pesan buat kalian yang mungkin juga punya kisah yang sama aku, ataupun mungkin mengalami kesulitan-kesulitan, dan aku mau bilang kalian yang penting jangan menyerah. Jadi kalau kalian punya mimpi, punya niat, dan mau berusaha, insya Allah pasti bisa. Jadi jangan pernah menyerah. Dan juga buat yang selalu dikucilkan, dihina, kalian nggak usah terlalu masukkan ke hati. Pokoknya jadikan aja hinaan itu, cacian itu sebagai motivasi buat menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah yang namanya dendam ataupun merasa apaan sih gini-gini. Jadi kayak anggap aja itu sebagai kayak apa sih, motivasi aja, motivasi diri buat lebih baik lagi ke depannya biar bisa membuktikan. Jadi kayak mood booster gitu loh. Jadi itu sih yang penting. Dan yang penting mau belajar, jangan menyerah, dan mau keluar dari zona nyaman kalian. Itu sih juga yang paling penting, karena kalau misalnya nggak berani buat melangkah ya susah. Jadi harus punya niat ya, dan usaha juga tentunya. Dan juga jangan lupa yang paling penting adalah mendapatkan restu dan doa orang tua. Itu yang paling penting juga, yang aku benar-benar rasain manfaatnya. Selalu minta restu dan doa orang tua, itu yang terpenting juga. Dan pesan dari orang tua aku juga ya, kalau misalnya alasan mereka buat mati-matian nyokolahin anak-anaknya itu biar anak-anaknya itu bisa lebih baik. Dan mereka tuh nggak bisa ngasih harta warisan gitu, tapi mereka bisa ngasih warisannya itu yaitu pendidikan. Jadi kata mereka kalau pendidikan itu adalah sesuatu harta yang paling berharga yang nggak bisa dinilai dengan barang-barang gitu loh. Pokoknya sesuatu yang bisa mereka berikan itu yaitu tadi pendidikan. Jadi buat orang tua yang di sana yang lagi berjuang buat untuk pendidikan anak-anaknya, semoga diberikan kelancaran dan selalu sukses buat kita semua ya. Jadi jangan pernah menyerah. Hidup ini keras dan hidup ini berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi jangan pernah menyerah,
kalian tetap harus semangat, karena kita nggak tahu kapan seseorang itu bisa hidup seseorang itu bisa berubah, karena ya itu tadi, dunia ini berputar. Jadi kita harus selalu bersyukur juga, yang terpenting ya. Pokoknya sabar, ikhlas, bersyukur, biar biar hidup ini terasa kayak lebih lapang aja, lebih ikhlas gitu menjalani kehidupan apapun itu. Oke, well, itu sih yang bisa aku berikan bagi ke teman-teman. Semoga bisa jadi motivasi ataupun inspirasi, dan semoga semua yang punya cita-cita bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan aku akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sayonara.